Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kita selalu ada dalam kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihatika qabla syakamika, wa ginaka qabla fakhrika, wa pagaraka qabla saknika, wa hayatika qabla mautika." Yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Nah, mudah-mudahan kita semuanya pada saat ini selalu ada dalam kesehatan jasmani dan rohani. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku pengikutnya, selaku hambanya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah satunya kita selalu mendawamkan sholawat kepadanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan dengan membacakan sholawat kepadanya kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang saya hormati dan yang bisa menyaksikan pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran. Insyaallah seperti biasanya saya akan membawakan dalam buku pendidikan agama Islam dan buku budi pekerti kelas 10, yaitu materinya tentang, maaf sebelum materi, ini profil penyusunnya ya, saya sendiri, Dul Halim Mansur, insyaallah. Selanjutnya untuk materinya adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, kalau kita berbicara tentang kejujuran merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kejujuran akan muncul dari diri manusia, baik dari perbuatan maupun ucapan. Nah, kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan dengan kebaikan tersebut akan membawa manusia yang bersikap jujur ke dalam surga. Nah, pada kesempatan ini insyaallah temanya adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Selanjutnya di sini ada pengertian jujur. Nah, jujur dalam bahasa Arab ialah siddiq atau asidq, yang artinya adalah berkata benar, ya, atau benar dan nyata. Nah, artinya asidq di sini adalah kita
selalu berkata benar, tidak ditambah-tambah atau ditambah dengan perkataan yang tidak jujur. Ini adalah menurut dalam bahasa Arab, yaitu asid. Nah, teman-teman, itu dalam bahasa Arabnya. Selanjutnya, kalau menurut Kamus Besar Indonesia, bahwa jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Nah, jujur juga bisa diartikan dengan ketulusan atau kelurusan hati. Dalam bahasa Arab tadi sudah, ya, yaitu adalah as-sidq, yang artinya benar, dapat dipercaya. Nah, yang barusan itu adalah jujur menurut Kamus Bahasa, ya, atau jujur dalam bahasa Indonesia, atau yang lainnya, yaitu jujur secara istilah juga, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan, kemudian ketegasan dan kemantapan hati, dan terakhir sesuatu yang baik tanpa dicampuri kedustaan. Ini jujur secara istilah. Nah, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kita mengucapkan A dan perbuatannya pun A. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan, misalkan sekarang kan musimnya, salah satunya musibah atau yang disebut dengan sekarang bencana gempa. Nah, ya, yang sangat luar biasa sekali. Nah, kadang-kadang ada berita yang ditambah-tambah, ada berita-berita yang dibikin-bikin. Dalam bahasa gaulnya itu adalah hoax, ya. Ada berita hoax. Nah, informasi tersebut, ya, harus dengan kenyataan. Jangan sampai informasi tersebut dikatakan hoax. Yang digambarkan informasinya itu adalah bencana di mana, dikabarkan ada gempa di sini dengan korban meninggal di sekian, yang rumahnya rusak sekian, padahal tidak jelas dan tidak benar. Nah, itu salah satunya dari informasi. Kemudian ketegasan dan kemantapan hati, ya. Jadi dengan memberikan sebuah kejujuran, baik itu ucapan, perbuatan, ya, itu akan menunjukkan sebuah ketegasan dan kemantapan hati. Dan selanjutnya, sesuatu yang baik tanpa dicampuri kedustaan, ya. Nah, jadi perkara atau hal apapun, ya, itu sangat baik, baik diinformasikannya, baik diucapkannya, baik diperbuatkannya, tanpa dicampuri dengan kedustaan. Begitu, ya. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Jangan sampai
kita terkena dengan salah satunya ayatul munafiqin. Ya. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'aza akhlafa wa ijatun nisa khana wa ijatun mina khana. Ya, yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, bila berbicara ia dusta, bila berjanji ia ingkar, bila percaya ia khianat. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik begitu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan dengan orang-orang yang jujur. Baik, anak-anakku sekalian, itu salah satunya adalah pengertian daripada jujur. Tadi jujur menurut bahasa Arab adalah sidku, kemudian ditambah ada menurut kamus bahasa Indonesia, ya, ditambah lagi secara istilahnya, ya sama ya. Selanjutnya, pembagian sifat jujur. Nah, yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang mana jujur dalam niat atau berkehendak ini yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus apa? Harus yakin dulu. Ya, jangan sampai kita ini ada dalam hati kita ini karena sesuatu, misalkan jujur karena takut. Kalau di sekolah misalkan takutnya sama kepala sekolah, takutnya sama guru BP misalkan. Kalau di rumah misalkan takutnya sama siapa, ya kalau di lingkungan masyarakat misalkannya takutnya karena misalkan orang dewasa, ya, dan lain sebagainya. Jadi jujur dalam niat atau berkehendak ini, ya, tiada lain kita ini dorongan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jujur dalam niat. Nah, makanya kita harus yakin dulu. Nah, yakin, maaf dikaitkan sedikit, ya, yakin dalam keimanan kita. Iman itu kan yakin, ya. Nah, daripada definisi iman tersebut, al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu diniatkan dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nah, dikaitkan dengan jujur ini, jujur dalam niat ini atau berkehendak ini, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian jujur dalam perkataan maupun lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur. Jenis ini menepati janji, termasuk jujur jenis. Ya, jadi ini jujur dalam perkataan maupun lisan. Ya. Contoh, misalkan di lingkungan sekolah, ya, anak-anak besok informasikan kepada kedua orang tua kalian bahwa pembayaran atau iuran, ya, pelaksanaan PAS misalkan itu diiurkan biasa untuk pembayarannya adalah misalkan 20.000. Nah, ada salah satu anak pergi ke rumahnya dan menyampaikanlah informasi tersebut kepada orang tuanya.
Ya, atau ibu, tadi saya dapat informasi dari sekolah bahwasanya pembayaran pas atau ulangan sebesar Rp50.000. Nah, itu informasinya tidak benar. Sudah keluar dari kata jujur tersebut dalam perkataan. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Atau contoh yang lainnya, ya, bahwasanya kita mendapatkan informasi, ya, misalkan apa tadi, salah satunya untuk pembayaran, ya, sekarang menginformasikan misalkan mengenai tentang masuk atau libur, misalkan kata bapak guru atau ibu guru disampaikan informasinya, anak-anak besok masuk sekolah seperti biasa, dan lusanya libur karena di kalender pendidikan merah. Misalkan di kalender pendidikan ada libur mengenai tentang misalkan peringatan Maulid Nabi, misalkan. Nah, kemudian ada siswa menanggapinya dan diinformasikan kepada teman-teman misalkan yang tidak hadir, teman-teman besok libur dan lusanya masuk seperti biasa. Nah, itu adalah perkataan yang tidak jujur. Ya, sekali lagi, jadi jujur dalam perkataan maupun lisan ini yaitu suatu berita yang diterima, misalkan dengan yang disampaikan, setiap orang harus memelihara perkataannya, jangan ditambah, apalagi panjang ditambahnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, jujur dalam perbuatan atau amalia, ya, yaitu beramal dengan sesungguhnya sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Contoh, ya, misalkan kita pergi ke warung waktu istirahat. Nah, di warung tersebut misalkan kita jajan gorengan, misalkan. Nah, ketika jajan gorengan yang dimakannya 5, yang dibayarnya 1. Nah, itu sudah tidak jujur lagi. Disebutnya apa? Darmaji kalau bahasa Sunda, ya. Dibayarnya 1 padahal yang didaharnya yang dimakannya itu 5. Itu salah satu perbuatan tidak jujur juga. Baik, ayat-ayat Al-Quran dan hadis perintah berlaku jujur. Dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'an qawmi ala alla ta'dilu
i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, perintah Allah untuk berlaku jujur. Kalau kita lihat dalam fenomena-fenomena yang sudah terlewati atau yang sedang, contoh, masih banyak para koruptor di sana yang tidak diberi keadilan, ya. Maling ayam sampai babak belur, maling domba sampai mati, maling pakaian sampai dibakar. Tapi seorang koruptor di penjaranya enak, makannya mewah, bisa telepon-teleponan dengan keluarganya. Apakah itu yang disebut dengan jujur dalam sebuah penegakan keadilan misalnya? Nah, jadi mudah-mudahan di negeri kita ini sudah bisa diterapkan keadilan dan berlaku jujur. Jangan sampai ya seperti Kapak Wiro Sableng. Betul? Kapak Wiro Sableng tahu kan? Ya. Atau harus seperti Kapak Wiro Sableng, ke atas tajam, ke bawah tajam. Ya. Jangan apa? Ya, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Jangan seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, itu dalil yang lainnya. Selanjutnya dalam sebuah hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yajalur rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yajalur rajulu yakdibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetaplah memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nah, demikian adalah dalil ataupun hadis mengenai tentang kejujuran ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam
sifat-sifat kejujuran ini dan dijauhkan dalam sifat pendusta atau pembohong. Baik, selanjutnya penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya seperti berikut. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Nah, ya, kita suka terbiasa kalau mau pergi kemana-mana tidak pamit dulu sama orang tua. Nah, jadi harus apa? Pamit dulu kepada orang tua. Pak, Bu, pamit, saya akan pergi ke anu. Kenapa? Supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya kita mendapatkan keselamatan. Pamit dulu sama orang tua. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ya. Jadi jangan sampai kita ini meminta hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Ya, harus disesuaikan. Ya, toh makannya dalam sehari itu misalkan 2 kali. Ya, karena kita ini ada dalam lingkungan yang sangat milenial, lingkungan yang sangat serba digital. Melihat temannya memakai iPhone, minta sama orang tuanya pengen dibeliin iPhone XR misalkan. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya sangat minim sekali. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ya, kalau kita hidupnya gengsi, kalau kita hidupnya sangat tidak mawas diri, maka akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Contoh, temannya memegang HP yang canggih, sementara dirinya tidak mampu untuk hal itu. Orang tua tidak punya uang, minta kepada orang malu, minta ke saudaranya malu. Akhirnya apa? Mengambil barang orang lain. Itu banyak yang terjadi di kita. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah tiada lagi ya hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan. Karena dengan sifat gengsi tersebut, ya, itu sudah lumrah begitu ya. Melihat temannya seperti ini, seperti itu, sementara dirinya tidak mampu. Banyak kejadiannya itu. Ya, di tahun sebelum-belumnya. Ya, karena ingin memiliki hal tersebut, mengambillah uang orang lain. Karena ingin melakukan hal tersebut, mengambillah barang orang tua tanpa izin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Ya. Nah, kalau kita disuruh ke warung, disuruh belanja sama orang tua, misalkan ada uang kembaliannya, jangan langsung masuk saku, ya, jangan dibeliin pulsa dan lain sebagainya. Ada nggak di kita seperti itu? Mungkin 1001 ya berbandingnya. Ya, biasanya diberikan disuruh belanja sama orang tua, ada uang sisa, biasanya bilang masih kurang lagi. Ya, mudah-mudahan kita tidak ya. Jadi yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahui. Yang keempat, ya, penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Nah, kita kan pada saat ini sedang melakukan penilaian akhir semester. Nah, nanti kan ada laporan buat orang tua. Jangan sampai misalkan pas pembagian rapor orang tua tidak bisa hadir, mungkin sakit atau kerja dan lain sebagainya, maka diwakili dengan siapa atau diambil dengan diri sendiri misalkan, itu harus dilaporkan kepada kedua orang tuanya ya, prestasinya, mau nilainya 75 misalkan, 85 apalagi 90 ya, itu harus dilaporkan. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Nah, ya, pada saat kemarin
melakukan penilaian akhir semester. Jangan sampai meminta jawaban atau memberikan jawaban kepada temannya. Dan sekarang alhamdulillah ya, hebat dalam pelaksanaan pasnya sudah berbasis CBT. Ya, kalau dulu pada zaman saya ya masih manual. Masih manual. Alhamdulillah. Baik, yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Nah, ya biasanya ini kaum laki-laki malamnya habis bergadang, habis main game, ya, game online sampai jam 4, sampai jam 3, ya. Maka kesianganlah sekolahnya, ya, dan lain sebagainya. Dengan alasan disuruh dulu sama orang tua biasanya, dengan alasan disuruh dulu belanja dan lain sebagainya. Maka katakanlah hal yang sejujur-sejujurnya kalau terlambat ke sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Nah, biasanya ini kalau kita pinjam barang, ya, apalagi misalkan orang yang dipinjam barangnya itu suka lupa, akhirnya apa? Dimiliki oleh diri sendiri, padahal itu barang orang lain. Nah, kita jangan ya, kalau barang yang dipinjam oleh kita segera kembalikan kepada orang yang memilikinya. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Nah, biasanya ini agak berat juga. Kenapa berat? Ya, kalau kita sedang banyak halangan. Misalkan dalam satu hari ada undangan 5, sini harus datang, ke sana harus datang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain. Undangannya mau undangan apa aja, ya, mau undangan tasyakuran dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ada halangan, ya, maka kita datang. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang kita dapat memenuhi janji tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa berjanji, kalau kita tidak bisa melaksanakan janji tersebut, maka jangan membuat sebuah hal janji. Itu suka banyak sekarang. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan dunia hal yang berbau politik. Kalau janjinya tidak ditepati, wah, bahaya itu. Ya, mudah-mudahan ya kita jangan terlalu terjerumus dalam dunia berpolitik, karena politik itu kejam loh. Ya. Kenapa bisa kejam? Ya, sangat kejam sekali. Yang melakukannya, misalkan suaminya sampai merembet istrinya ke bawah, anaknya ke bawah, saudaranya ke bawah, itulah politik. Maka jangan sekali-kali ya terjun ke dunia dalam politik kalau kita tidak mempunyai bekalnya. Baik, nomor 10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Nah, apabila kita menemukan barang, entah itu di jalan, entah itu di mana, ya, maka wajib mengembalikan kepada orang yang memiliki barang tersebut. Ya, kalau sekarang kan sudah zamannya digital, zamannya sudah milenial. Ya, kalau kita tidak menemukan orangnya, ya, misalkan kita menemukan dompet, bisa dipostingkan, di-share, ya, dengan menunjukkan KTP-nya dan menutupi nick-nya, ya, boleh. Ya. Atau kalau di kampung kita bisa menyelebarkannya, ya, baik diinfokan dalam sebuah speaker misalkan, atau dalam sekarang ini ada gadget dalam WhatsApp dan lain sebagainya. Baik, demikian penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang terakhir ada, ya, masih ada, yaitu membayar sesuatu dengan harga yang telah disepakati. Baik, demikian materi pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan
kita selalu ada dalam perilaku jujur ya, karena berjujur ini luar biasa, sangat berat sekali. Tapi walaupun berat, kita ikhtiar, kita maksimalkan ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan perilaku jujur tersebut.